Di Indonesia, pernikahan bukan hanya soal cinta dua orang. Ia sering menjadi urusan keluarga, adat, suku, bahkan harga diri masyarakat. Dan di Sumatera, ada satu kisah sosial yang sudah lama dikenal. Mengapa dulu banyak keluarga Minang tidak setuju jika anaknya menikah dengan orang Batak? Apakah karena kebencian? Apakah karena permusuhan antar suku? Atau sebenarnya ada alasan sejarah dan budaya yang lebih dalam? Untuk memahami itu, kita harus kembali melihat bagaimana masyarakat Minangkabau dan Batak terbentuk sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat Minangkabau dan masyarakat Tanah Batak sama-sama dikenal kuat memegang adat. Keduanya punya kebanggaan budaya yang sangat tinggi. Namun uniknya, sistem sosial mereka sangat berbeda. Dan dari perbedaan itulah, ketegangan soal pernikahan sering muncul. Orang Minang menggunakan sistem matrilineal. Artinya, garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Harta pusaka diwariskan kepada perempuan. Nama suku diwariskan melalui ibu. Dalam budaya Minang, perempuan menjadi pusat kesinambungan keluarga. Sementara masyarakat Batak, terutama Batak Toba, menggunakan sistem patrilineal. Garis keturunan berasal dari ayah. Marga diwariskan kepada anak laki-laki. Identitas keluarga sangat bergantung pada nama marga ayah. Jadi sejak awal, dua budaya ini seperti berjalan di arah yang berbeda. Bayangkan ketika seorang perempuan Minang menikah dengan laki-laki Batak. Dalam adat Minang, anak seharusnya mengikuti garis ibu. Tetapi dalam adat Batak, anak wajib memakai marga ayah. Disinilah konflik adat mulai muncul. Bagi sebagian keluarga Minang zaman dulu, menikahkan anak perempuan dengan laki-laki Batak dianggap berisiko, menghilangkan garis keturunan Minang. Sementara bagi keluarga Batak, jika anak tidak memakai marga ayah, itu dianggap memutus identitas keluarga. Kedua adat sama-sama kuat, dan keduanya sama-sama sulit mengalah. Karena itu, pada masa lalu, banyak keluarga menolak hubungan seperti ini. Namun persoalannya bukan hanya soal garis keturunan. Ada faktor agama yang juga sangat besar. Sejak abad ke-19, masyarakat Minang identik dengan Islam yang kuat. Filosofi terkenal mereka berbunyi. Artinya adat berdiri di atas ajaran Islam. Sementara masyarakat Batak memiliki sejarah agama yang berbeda-beda. Sebagian besar Batak Toba kemudian menjadi Kristen setelah pengaruh misionaris Eropa pada masa kolonial. Akibatnya, pada masa lalu, pernikahan Minang Batak sering bukan hanya beda suku, tetapi juga beda agama. Di masyarakat tradisional, ini menjadi persoalan besar. Keluarga khawatir identitas agama anak akan berubah. Khawatir tradisi keluarga hilang. Khawatir hubungan sosial dengan masyarakat sekitar terganggu. Maka larangan menikah beda suku sebenarnya sering bercampur dengan kekhawatiran soal agama dan adat. Lalu muncul stereotip. Dan stereotip inilah yang memperkuat jarak sosial. Orang Minang sering dianggap halus, diplomatis, dan pandai berdagang. Sementara orang Batak sering digambarkan tegas, keras, dan bicara lantang. Padahal tentu saja itu generalisasi. Tetapi dalam masyarakat tradisional, stereotip seperti ini sangat berpengaruh. Banyak orang tua dulu takut anaknya tidak cocok budaya. Takut terjadi konflik rumah tangga karena perbedaan cara bicara, cara menghormati keluarga, dan cara hidup. Karena itu, hubungan Minang Batak dulu sering dipandang sulit. Namun penting dipahami,
Tidak pernah ada hukum adat resmi yang benar-benar melarang semua orang Minang menikah dengan orang Batak. Yang ada adalah tekanan sosial dan budaya. Dalam banyak kasus, keluarga lebih takut kehilangan identitas adat daripada membenci suku lain. Dan sebenarnya hubungan orang Minang dan Batak dalam sejarah tidak selalu buruk. Mereka sudah lama bertemu dalam perdagangan, pendidikan, dan perantauan. Di kota-kota besar seperti Medan, Padang, dan Jakarta, masyarakat Minang dan Batak hidup berdampingan selama puluhan tahun. Mereka sama-sama dikenal kuat merantau, sama-sama pekerja keras, sama-sama punya solidaritas keluarga yang tinggi. Bahkan di dunia politik, bisnis, dan pendidikan, banyak tokoh Minang dan Batak bekerja bersama. Tetapi urusan pernikahan memang lebih sensitif dibanding hubungan sosial biasa. Karena pernikahan menyangkut identitas keluarga. Dan di masyarakat tradisional Indonesia, identitas keluarga adalah segalanya. Pada masa Orde Baru hingga era modern, perubahan mulai terjadi. Urbanisasi membuat anak muda lebih sering bertemu lintas suku. Pendidikan membuka cara pandang baru. Media sosial dan kehidupan kota membuat identitas etnis tidak lagi seketat dulu. Banyak pasangan Minang Batak mulai berhasil menikah dan membangun keluarga harmonis. Mereka belajar menggabungkan dua budaya. Ada yang tetap memakai marga Batak tetapi tetap menjaga adat Minang. Ada yang merayakan dua tradisi sekaligus. Ada juga keluarga yang memilih lebih fleksibel terhadap adat. Dan perlahan, penolakan mulai berkurang. Walaupun di beberapa keluarga tradisional, tekanan adat masih terasa sampai sekarang. Terutama jika menyangkut anak perempuan Minang. Karena dalam sistem matrilineal, posisi perempuan dianggap sangat penting dalam menjaga keberlanjutan suku. Namun generasi muda Indonesia hari ini mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa adat tidak selalu harus menjadi tembok pemisah. Banyak anak muda Minang dan Batak sekarang justru bangga memperkenalkan dua budaya sekaligus dalam keluarga mereka. Mereka memakai ulos dalam pesta pernikahan, tetapi juga menghadirkan tradisi Minang. Mereka belajar bahasa kedua keluarga. Mereka menghormati dua adat sekaligus. Dan itu menunjukkan bahwa budaya sebenarnya bisa beradaptasi. Karena budaya yang hidup bukan budaya yang kaku, melainkan budaya yang mampu bertahan sambil menyesuaikan zaman. Hari ini, tantangan terbesar bukan lagi soal boleh atau tidak menikah beda suku, tetapi bagaimana membangun saling pengertian. Karena banyak konflik pernikahan antar suku sebenarnya bukan berasal dari pasangan, melainkan dari ego keluarga dan ketakutan kehilangan identitas. Padahal Indonesia sendiri lahir dari keberagaman. Negeri ini dibangun oleh ratusan suku yang berbeda bahasa, adat, dan agama.